Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Update informasi perihal debut manis Adi Satrio di laga Arema FC menghadapi PSBS Biak, sehingga bisa lepas dari bayang-bayang Lucas Frigeri, serta informasi perihal Dalberto yang diragukan tapi justru menciptakan hat-trick pertama di Super League 2025, bukan hanya bagi Arema FC namun bagi 18 tim di Super League. Dalberto lah yang pertama menciptakan hat-trick. Dan satu lagi perihal komposisi pemain Arema FC, di mana ada potensi pemain yang akan dipinjamkan. Kiper Adi Satrio mendapatkan kepercayaan tampil membela Arema FC saat menghadapi PSBS Biak. Sejak didatangkan Arema FC pada musim ini, laga menghadapi PSBS Biak ini menjadi laga debut bagi penjaga gawang berusia 24 tahun itu. Aremania pun sebenarnya banyak mempertanyakan mengapa Adi Satrio belum diberikan kesempatan, padahal ia juga cukup bagus mengawal gawang tim nasional Indonesia pada saat itu. Adi Satrio mampu tampil cemerlang dengan menciptakan sejumlah penyelamatan gemilang dalam pertandingan yang digelar di Stadion Kanjuruhan kemarin. Meski sempat kebobolan 1 gol melalui eksekusi penalti, namun Adi Satrio sebenarnya mampu membaca arah bola yang dilesakkan oleh pemain PSBS Biak. Hal tersebut tak bisa menghapus aksi gemilangnya di bawah mistar Arema FC meskipun kebobolan. Arema FC akhirnya menang 4-1 dalam pertandingan menjamu PSBS Biak tersebut. Adi Satrio pun menegaskan bahwa saya ingin mengucapkan syukur atas debut manis pertama saya bersama Arema FC. Alhamdulillah diberikan kesempatan dan ini modal yang baik buat tim Arema FC ke depannya dan juga untuk saya tentunya. Penampilan heroik ex-kiper PSIS Semarang itu juga mendapatkan pujian dari pelatih PSBS Biak, Divaldo Alves. Menurut pelatih PSBS Biak, Divaldo Alves, jumlah peluang dari anak asuhnya mampu digagalkan berkat penampilan apik Adi Satrio. Ia dianggap memiliki positioning yang cukup bagus dalam pertandingan kali ini melawan PSBS Biak. Tegaskan oleh Divaldo Alves pula bahwa ada beberapa momentum yang kami dapatkan di babak pertama, tapi tidak jadi gol. Ini berkat Adi Satrio, kiper Arema itu selalu dalam posisi yang baik. Begitu tegaskan oleh Divaldo Alves. Berkat penampilan yang gemilang di laga debutnya, penjaga gawang berpostur tinggi 180 cm itu tak mau jumawa. Ia masih ingin berkembang lagi bersama Arema FC pada musim ini. Ia pun menyampaikan, karena liga masih panjang, saya berharap masih bisa berkembang lagi ke depannya bersama Arema FC tentunya. Meski bermain cukup apik, Adi Satrio mengaku kalau masih sempat ragu diberi kepercayaan tampil sejak menit awal sebagai starter. Maklum saja, pertama selama pramusim kemarin, ia selalu menjadi pilihan kedua di bawah bayang-bayang Lucas Frigeri. Ia pun belum diberikan kesempatan tampil. Namun berkat koordinasi dan komunikasi dengan barisan lini belakang Arema FC, ia mengaku mampu tampil dengan percaya diri, hingga akhirnya memberikan kemenangan perdana bagi Arema FC di musim ini dengan mengalahkan PSBS Biak dengan skor yang cukup telak 4-1. Ia pun menegaskan, jujur di babak pertama saya sedikit ada rasa ragu, sempat ada miss dengan pemain belakang, tapi di luar itu kami ini satu tim dan teman-teman membantu saya. Hal itu cukup memberikan ketenangan buat saya untuk mengawal gawang Arema FC. Itu menjadi alasan saya akhirnya bisa memberikan kemenangan untuk Arema. Begitu disampaikan oleh Adi Satrio. Di sisi lain, penyerang
Arema FC Dalberto Luanbelo menjadi pemain pertama era Super League yang mencetak hat-trick. Saat Arema FC menjamu PSBS Biak dalam laga terakhir pekan pertama Super League 2025-2026 pada kemarin 11 Agustus, Dalberto bermain bersama Ian Puleyo dan Paulinho Moslin di lini depan Arema FC. Dalberto membuka gol pertama pada musim ini melalui tendangan penalti pada menit ke-17. Dieksekusi oleh Dalberto mengecoh kiper tim nasional Angola yang memperkuat PSBS Biak, yaitu Aldo Geraldo Cadu. Setelah mencetak 1 gol pada babak pertama, pemain asal Brasil itu melesakkan gol lagi pada babak kedua, tepatnya menit ke-68, yang membuat Arema FC unggul 2-0. Dalberto memanfaatkan umpan dari Paulinho Moslin yang bergerak menusuk dari sisi kiri. Dalberto dengan mudah melakukan tap in di depan gawang PSBS Biak. Memasuki menit ke-80, Dalberto kembali mencetak gol ketiga memanfaatkan kesalahan antisipasi pemain belakang PSBS Biak. Dalam menghalau crossing, sundulan pemain Kevin Lopez membuat bola mengarah ke kaki Dalberto. Dengan tendangan first time, mantan pemain Madura United ini mencetak hat-trick. Dengan 3 gol, Dalberto tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak pada pekan pertama Super League 2025-2026. Dalberto mengungguli pemain Persija Jakarta Alano yang mencetak 2 gol atau brace saat menjamu Persita Tangerang pada hari Minggu 10 Agustus 2025. Seperti tertera dalam daftar top skor berikut ini. Sementara informasi lainnya adalah komposisi pemain Arema FC berpotensi berubah. Manajemen buka opsi pinjamkan pemain ke klub lain. Meski sudah menjalani 1 laga BRI Super League 2025-2026, komposisi pemain Arema FC masih berpotensi berubah. Salah satu indikasinya, manajemen klub telah membuka opsi akan meminjamkan pemain di tim. Sekarang skuad Singoedan berisi 36 pemain, minus Pablo Oliveira yang tengah menjalani pemulihan. Perinciannya, mempunyai 11 legion asing dan 25 pemain lokal. Amunisi pemain impor diantaranya adalah Lucas Frigeri, Ian Mota, Odivan Kuric, Luis Gustavo, Matheus Blade, Julian Guevara, Betinho Filho, Voldesi Moreira, Paulinho Moslin, Dalberto Luanbelo, dan Ian Puleyo. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi menjelaskan, rencana peminjaman pemain sudah didiskusikan. Proses yang dilakukan sama dengan saat merekrut pemain baru. Klub tidak mau gegabah menerapkan kebijakan tersebut. Terlebih, Singoedan punya pemain berkualitas di sektor asing dan lokal. Alhasil, harus benar-benar selektif. Kami sudah berdiskusi dengan pelatih kepala Marco Santos dan juga tim kepelatihan. Akan ada pemain yang dipinjamkan. Lantas, siapa sosok yang akan disekolahkan atau dipinjamkan sepanjang musim ini? General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi masih enggan untuk menjelaskan secara detail. Dia hanya memberikan clue peminjaman pemain tidak hanya berlaku untuk anggota skuad lokal. Pemain asing pun juga bisa untuk dipinjamkan. Sebelumnya, manajemen Singoedan memang tidak ragu meminjamkan pemain asingnya. Thales Lira contohnya, dia berlabuh ke Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Pada musim 2023-2024, Gustavo Almeida juga dipinjamkan ke klub lain. Yusrinal Fitriandi tidak memungkiri kalau sejumlah punggawa lokal Singoedan sempat mendapat tawaran ke klub lain pada akhir Juli lalu. Bayu Aji sempat ditawar Persela Lamongan. Sementara PSS Sleman berniat kembali menggunakan jasa Ahmad Figo. Yusrinal Fitriandi pun menjabarkan mereka sudah menyiapkan nama-nama yang akan dipinjamkan. Rencananya peminjaman itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita lihat saja nanti karena peminjaman pemain lebih dari 1. Melihat komposisi Arema saat ini,
banyak sektor yang punya pemain menumpuk. Artinya, ada lebih dari 3 nama yang mengisi satu posisi yang sama. Padahal, idealnya setiap posisi berisi 2 pemain saja. Contohnya untuk pos fullback kanan, di posisi itu terdapat Ahmad Figo, Rifat Marasabesi, Ahmad Maulana Syarif, dan Bayu Setiawan. Sementara di posisi center back terdapat Luis Gustavo, Yan Mota, Odivan Kuric, Matthias Blades, Anwar Rifai, dan Brandon Schoenemann. Di sisi lain, pelatih Marco Santos, pelatih kepala Arema FC, menjelaskan, tentu akan didiskusikan lebih detail hal tersebut dengan manajemen dan juga pemain tentunya. Setelah laga kemarin, menurutnya kita tidak bisa asal meminjamkan pemain. Kami harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari aspek teknis dan juga aspek kebutuhan tim jangka panjang, tegas Marco Santos. Begitu kiranya update informasi perihal Adi Satrio yang mulai lepas dari bayang-bayang Lucas Frigeri, serta Dalberto Luanbelo yang diragukan sebagai striker karena belum pada puncak kebugarannya saat pramusim yang lalu berhasil menciptakan hat-trick pertama Super League 2025-2026, dan opsi peminjaman pemain yang akan dilakukan oleh Arema FC kepada klub lain walaupun sudah berlangsung 1 pertandingan saat ini. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh teman-teman subscriber dan juga yang baru bergabung atas keikhlasannya menyaksikan video-video kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.